Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif dari Sistem Informasi Unhas. Saya akan membahas tentang tugas saya dalam pengantar sistem informasi. Istilah proses bisnis. Proses bisnis secara universal adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Menurut Davenport, pada tahun 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi. Tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa suatu proses karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang dengan suatu awalan dan akhiran dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Sistem-sistem yang dapat mendukung proses bisnis antara lain Business Intelligence System atau BIS. Kategori ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan AIS, namun hanya manajer dan eksekutif tingkat bawah yang dapat menggunakan BIS. Kedua adalah EIS atau Executive Information System. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dan tingkat operasi yang tepat, memiliki kemampuan untuk membaca data serta secara tepat dan akurat. Yang keempat adalah Salesforce Automation System atau SFA. Komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacakan, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesanan. Financial Account System atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang dan piutang dagang. Yang keenam adalah Knowledge Management System atau KMS, bukan KMS Pico. Sebuah layanan pelanggan yang memanfaatkan KMS untuk menjawab pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh adalah Marketing Information System atau MKIS. Tim pemasaran marketing menggunakan MKIS untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Dan yang kedelapan, Supply Chain Management System atau SCM. Contoh perusahaan yang menggunakan SCM adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan dan layanan mulai dari pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat dengan ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produk maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan mengelola data yang terintegritas antar unit dalam perusahaan.
Manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan dalam mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimisasi proses. BPM akan memungkinkan organisasi dapat berjalan secara efisien, efektif, serta mampu berubah untuk dan mempengaruhi biaya dan pendapatan sebuah organisasi. Berbagai perusahaan menerapkan BPM untuk berbagai alasan, namun alasan utamanya agar mereka dapat lebih kompetitif dalam persaingan bisnis yang ketat di masa mendatang. Sebagian besar pemimpin perusahaan mendapatkan tuntunan untuk mampu bertahan bahkan lebih unggul dari persaingan melalui penambahan nilai, peningkatan produktivitas, pengurangan berbagai biaya, dan meningkatkan kualitas produk proses bisnis. Pekerjaan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau BPR melibatkan desain ulang radikal terhadap proses bisnis, inti untuk mencapai perbaikan dramatis dalam produktivitas, waktu siklus, dan kualitas. Dalam BPR, perusahaan mulai memberi nilai lebih. Dalam BPR, perusahaan mulai dengan selembar kertas kosong, dan ini kan proses ulang yang ada untuk memberi nilai lebih kepada pelanggan. Mereka biasanya mengambil sistem nilai baru untuk lebih menekankan pada kebutuhan pelanggan. Manfaatnya antara lain: 1. Mengurangi biaya dan waktu siklus dengan menghilangkan aktivitas yang tidak produktif dan karyawan yang melakukannya. Reorganisasi tim menjadi tim-tim mengurangi kebutuhan untuk lapisan manajemen, mempercepat arus informasi, dan menghilangkan kesalahan dan pengerjaan ulang yang disebabkan oleh beberapa pengalihan pekerjaan. Meningkatkan kualitas dengan mengurangi fragmentasi pekerjaan dan membentuk kepemilikan proses yang jelas. Pekerjaan bertanggung jawab atau lebih kerja mereka dan dapat mengukur kinerja mereka berdasarkan umpan dengan cepat. Teknologi informasi dapat membantu suatu kumpulan kompetitif organisasi dalam proses bisnis. Dengan teknologi informasi, kita dapat mengetahui apa yang pelanggan atau konsumen kita inginkan dan dapat merakit perhatiannya jika kita kasih apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, siapa yang punya data yang lebih sedikit ataupun data yang tidak akurat, maka kompetitif bisnisnya akan mudah menghilang karena tidak ada yang minat dan punya data yang salah. Begitupun juga sebaliknya, jika mereka punya data yang lebih banyak dan yang sudah akurat, maka dia akan mudah untuk mengontrol bisnis ekonomi di sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.